Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 2 dari kelas Mazawa ZW2B yang beranggotakan 4 orang, yakni Wildan Zikri Ardinza, Bagus Samiaji, Muhammad Al-Farizi, dan saya sendiri, Muhammad Zikra Fakhrizani, membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas UAS kami dari matkul Teori Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Pak Atok Syihabuddin. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan dan memaparkan pembahasan mengenai sejarah transformasi uang dalam Islam dari masa ke masa. Pembahasan kami kali ini terdiri dari definisi uang menurut Islam dan definisi uang menurut konvensional, sejarah percetakan uang dalam Islam, transformasi ke uang kertas, reformasi uang di masa sekarang, serta bentuk dan tujuan dari penggunaan uang elektronik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Yang pertama, definisi uang menurut Islam. Secara etimologi, definisi uang atau yang biasa dikenal dengan kata nukut adalah tunai, yang artinya lawan katanya adalah menunda atau kredit, yakni memberikan bayaran secara langsung, secara segera. Kata nukut sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, karena bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan kata nukut untuk menunjukkan sebuah harga. Mereka umumnya menggunakan kata dinar untuk mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk mata uang yang terbuat dari perak. Nah, sedangkan mereka juga mempunyai istilah lain, yaitu fulus, yang artinya uang tembaga, yakni adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang murah. Adapun pengertian dinar, yaitu berasal dari bahasa Romawi, yakni denarius, yang artinya nama emas cetakan. Sedangkan dirham sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni drachma, yang artinya itu nama untuk perak yang dicetak. Nah, kata dirham dan dinar terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 75 dan surah Yusuf ayat 20. Adapun Quran surah Ali Imran yang menjelaskan tentang dinar, yang artinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepada kamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepada 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Adapun definisi uang secara konvensional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Nah, dalam ilmu ekonomi modern, uang sendiri itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum, dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah untuk membeli barang dan juga jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Nah, uang konvensional sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa macam, beberapa bentuk, jenis, bahan bakunya, dan lain-lain. Pembagian uang menurut jenisnya sendiri dalam uang konvensional antara lain ada 2 macam, yakni yang pertama uang kartal. Uang kartal sering pula disebut sebagai common money atau alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan jual beli transaksi sehari-hari. Yang kedua ada namanya uang giral. Uang ini dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk simpanan atau yang biasa disebut dengan deposito, yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang definisi uang menurut Islam dan menurut konvensional, kita bisa masuk ke pembahasan selanjutnya,
yakni sejarah percetakan uang menurut Islam. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bangsa Arab pada zaman jahiliyah itu tidak punya mata uang tersendiri. Mereka itu menggunakan mata uang dari bangsa Bizantium dan juga bangsa Irak. Nah, juga terdapat uang dari bangsa Yaman. Nah, karena beragam macam mata uang ini, jadi mereka itu lebih mudah ditipu, lebih mudah dimanipulasi dalam hal transaksi jual beli. Karena nilai mata uang sebenarnya itu bisa direkayasa, bisa dilebih-lebihkan oleh mereka yang mempunyai nilai mata uang asli, karena mereka sendiri bangsa Arab itu tidak menggunakan ukuran timbangan. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, beliau itu memerintahkan penduduk Madinah untuk menetapkan mata uang berdasarkan ukuran timbangan. Namun, pada masa beliau itu tidak terlalu banyak mengurus persoalan ekonomi Islam. Banyak mengurus sih, cuman hanya saja mungkin karena terkendala juga terkait perluasan wilayah, karena Islam ketika itu pada masa itu baru-baru saja tegak. Karenanya, sepanjang masa kenabian, beliau tuh lebih fokus mengokohkan tiang-tiang Islam di Jazirah Arab itu sendiri. Jadi pada masa itu umat Islam menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka. Baik, mungkin bisa lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni sejarah percetakan uang pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sejarah percetakan uang dari masa Khulafaur Rasyidin hingga masa Bani Abbasiyah. Yaitu di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa beliau mata uang Islam masih sama di era Nabi Muhammad SAW. Karena masa kepemimpinan beliau hanya perkiraan 2 tahun saja, dan juga terdapat konflik internal dari para pemberontak pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang adanya yang membangkang terhadap perintah zakat dan murtad. Dan yang kedua, di era Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, karena berkembangnya pasar yang meluasnya wilayah Islam pada zaman beliau, dicetaklah dirham Islam dengan kalimat Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, dan La ilaha illallah wahdahu, dan juga nama Umar. Pada awalnya Khalifah Umar memiliki ide untuk membuat uang dalam bentuk kulit kambing. Namun banyak sahabat yang tidak setuju, dikarenakan kulit relatif lebih mudah rusak dan tidak dapat dijadikan standar of value, karena harga kulit berfluktuasi seiring dengan fluktuasi harga binatang itu sendiri. Dan di era Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada masa beliau perkembangan yang penting adalah dicetaknya uang dinar dan dirham baru dengan modifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam seperti itu, di mana di dalam uang dinar tersebut terdapat tulisan Allahu Akbar. Namun potensi perkembangan perekonomian pada masa ini tidak bisa maksimal akibat konflik internal para pemberontak. Dan di era Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mencetak dirham mengikuti model Khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat Bismillah Rabbi dan Rabbi Allah dengan jelas tulisan Kufi.
Khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu masih meneruskan model mata uang Khulafaur Rasyidin, yakni dengan menambah kata tauhid. Dan pada masa Khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan pada tahun 76 Hijriah, beliau membuat mata uang Islam model Islam tersendiri. Tidak ada lagi tanda Bizantium atau Persia. Pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik, pengawasan dan pemberantasan terhadap manipulasi uang dilakukan secara ketat. Jadi dari dulu tuh sudah adalah pemalsuan uang seperti itu maksudnya. Makanya diperketat. Dan di masa dinasti Bani Abbasiyah, Khalifah pertama Abbasiyah Abdullah As-Safa mencetak mata uang dinarnya yang pertama pada awal berdirinya dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah, mengikuti model dinar Umayyah dan tidak mengubah sedikit pun kecuali pada ukiran. Sedangkan dirham pada awalnya dikurangi 1 butir dan lanjut 2 butir, hingga pada masa Abu Ja'far Al-Mansur dia mengurangi 3 butir, hingga pada masa Musa Al-Hadi kurangnya mencapai 1 karat. Dinar pun tidak seperti adanya pengurangan terjadi setelah itu, namun begitu nilainya dihitung seperti semula. Sekian. Oke, selanjutnya adalah transformasi uang menjadi uang kertas. Jadi pada tahun 1839 Masehi, pemerintah Utsmaniyah itu menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas, banknot yang diberi namanya itu gaima. Tetapi nilai mata uangnya terus turun disebabkan rakyat tidak mempercayai kebijakan dari pemerintah tersebut. Pada Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1914, Turki dan negara-negara lainnya menetapkan uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan resmi. Hal itu membatalkan berlakunya uang emas dan perak. Sejak saat itu, uang kertas diakui sebagai alat pembayaran di seluruh dunia. Nah, uang yang beredar dan berlaku pada masa saat ini dinamakan dengan fiat money. Hal ini dikarenakan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli, tidak karena uang tersebut tidak terbelakangi oleh emas. Tetapi hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian di seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang telah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar dan transaksi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja, bahkan dari kulit unta. Ketika suatu benda telah diputuskan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut berubah fungsinya dari barang normal menjadi alat tukar yang sah dengan semua fungsi dan keturunannya. Mayoritas ulama telah setuju bahwa ilat emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali itu senilai. Misalnya emasnya 2 gram, emas yang ingin ditukar emasnya juga harus 2 gram, nggak boleh lebih maupun kurang. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, karena sumuniyah, yakni barang-barang tersebut telah menjadi alat tukar penyimpanan nilai, di mana semua barang ditimbang dan nilai dengan nilainya. Saat uang kertas sudah menjadi alat tukar yang sah, walaupun tidak terbelakangi dengan emas, maka kedudukannya itu sama dengan kedudukan emas dan perak yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat darinya.
Zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas, dan uang kertas juga dapat digunakan sebagai alat untuk membayar mahar. Jadi semenjak uang kertas itu menggantikan emas dan perak, maka kedudukan dari uang kertas itu sama dengan emas dan perak, yaitu alat untuk pembayaran yang sah dan diakui oleh seluruh dunia. Seperti itu. Yang terakhir yaitu reformasi alat tukar di masa sekarang. Majunya teknologi pada masa sekarang menyebabkan banyaknya perubahan dalam sistem pembayaran dan transaksi jual beli. Sekarang ini banyak bermunculan alat teknologi yang digunakan untuk pembayaran termasuk uang. Salah satunya kalau di masa sekarang ini e-money. Nah, terus selanjutnya tujuan penggunaan e-money. E-money itu uang elektronik. Yang pertama, untuk mempermudah proses pembayaran dengan mempermudah transaksinya. Yang selanjutnya, mengoptimalkan daya beli masyarakat dan sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Yang nomor 3, meningkatkan pendapatan pemerintah. Terus yang selanjutnya, bentuk-bentuk uang elektronik. Yang pertama, berdasarkan medianya. Berdasarkan medianya, uang elektronik yang nilai uangnya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat dalam media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Yang nomor 2, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Terus selanjutnya berdasarkan masa berlakunya dibagi menjadi 2. Yang pertama, reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan dengan melakukan pengisian ulang, jadi bisa di top up. Yang kedua, disposable, yaitu uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Terus selanjutnya berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu single purpose, yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Yang nomor 2 yaitu multi-purpose, adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi ekonomi. Terus yang terakhir, berdasarkan jenis, ada beberapa macam jenis uang elektronik berdasarkan jenisnya. Antara lain, yang pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik. Jadi sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Dan kemudian apabila nilai uang elektroniknya dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian ulang, jadi bisa di top up. Terus selanjutnya, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antar pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini seperti itu. Baiklah, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata kami maupun dalam ketepatan pemahaman kami lebih kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.